Cek suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat. Karena di sini kalau di kalian mungkin belum ada yang di sini udah ya. Sedikit. Ya, hari ini kita lanjutkan lagi sedikit teori tentang kuliah SIP berbasis web. Mungkin kapan-kapan kita nggak usah ketemu ya. Jadi saya tinggalin tugas saja, slide kalian belajar sendiri kan enak. Nggak perlu online. Ya. Sebelum saya mulai, barangkali ada pertanyaan dari semua kuliah kita, baik praktikum maupun teori, silakan ditanyakan. Teori sampai mana? Praktikum sampai mana? Kelas A sampai ARJIS online, Pak. ARJIS online-nya bikin apa? Bikin peta interaktif Yogyakarta. Oke. Yang kelas B? Kelas B sama juga, Pak. Di ARJIS online buat web map sama web app. Oke. Ya. Jadi kurang lebih kalian sekarang sudah menggunakan ARJIS online dan seperti yang saya sampaikan sebenarnya materi SIGWeb ini cukup luas dan banyak macamnya. Salah satunya kalau yang nanti kalian sudah pelajari dari ArcGIS mungkin terkait dengan bagaimana memanggil data dari server lain gitu ya. Misalnya dari pemerintah daerah. Nah, ArcGIS online ini nanti bisa kita bahas dari dua sisi. Yang pertama dari dia sebagai aplikasi cloud di mana kalian bisa menggunakan GIS tanpa perlu menginstal apapun di komputer kalian, tinggal kalian ngupload file yang kalian butuhkan, kemudian memanggil file dari sumber lain, maka kalian sudah bisa membuat sebuah aplikasi online. Kalau kalian ingin tahu aplikasi online yang dibuat dengan ArcGIS online dan cukup berhasil itu seperti apa, barangkali kalian masih ingat dulu di awal pandemi COVID, sekolah vokasi sempat bikin peta alamat mahasiswa yang masih di Jogja. Ada yang ingat atau malah ada yang dapat bantuan dari Pak Wikan waktu itu? Ada ya? Ya, itu dibikin dengan menggunakan ArcGIS online. Jadi salah satu yang bisa kalian terapkan gitu kan dengan menggunakan ArcGIS online adalah kalian bisa membuat sebuah WebGIS dengan mudah. Yang saya sampaikan di awal ada coding, ada scripting segala macam itu hilang semua gitu kan dengan ArcGIS online. Kalian bisa bikin WebGIS dengan mudah, tinggal menyusun, menempatkan menu, nambahkan data dan lain sebagainya, kemudian udah jadi. Nah, tetapi saya sendiri bukan I'm not a fan of ArcGIS gitu. Saya bukan penggemarnya ArcGIS. Saya sendiri selama masih ada opsi lain maka saya akan pakai opsi lain selain ArcGIS. Kenapa? Karena ArcGIS bayar. ArcGIS bayar. Ya. Opsi lain apa? Ya seperti yang kemarin kita bahas. Ada front end-nya menggunakan Weavelet, GeoJSON, gitu kan. Back end-nya menggunakan PHP dan basis data. Dan di pertemuan ini kita akan bahas mengenai GIS server. Nah, 4 komponen ini, jadi dari front end ada HTML, CSS, JS, dan Weavelet. Kemudian ada Bootstrap misalnya yang kita pakai untuk antarmukanya ya kan, yang kita pelajari sebelumnya. Dan kemudian kemarin minggu lalu kita pelajari mengenai PHP dan basis data, dan sekarang adalah GIS server. Jadi hal-hal ini itu menyusun semua hal yang nanti dibutuhkan dalam sebuah web GIS. Menyusun semua hal yang kurang lebih nanti dibutuhkan dalam sebuah web GIS. Yang semua ini sudah ada dan disediakan di ArcGIS online. Ya, kalau kalian nanya kenapa nggak pakai ArcGIS online aja, ya kalau selalu tersedia ArcGIS online karena lisensinya sangat mahal. BIG misalnya kemarin langganan ArcGIS online, kemudian ternyata memutuskan setelah 5 tahun stop, ya, tidak lagi menggunakan ArcGIS, tapi pengembangannya sekarang ke arah open source. Maka ini karena ini kuliah, saya ingin memberikan wawasan kepada kalian bahwa GIS itu tidak hanya dengan ArcGIS, jadi ada banyak opsi lain, termasuk yang open source. Oke, nanti kita akan bahas apa itu server GIS, kenapa kita membutuhkan server, dan
Apa itu interoperabilitas? Jadi sekarang isu yang berkembang adalah tiap kepala daerah, tiap lembaga pemerintahan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota wajib memiliki yang namanya geoportal. Wajib memiliki yang namanya geoportal. Kalian nanti ketika lulus kerja dimanapun barangkali akan ketemu dengan hal itu. Jadi saya berikan wawasan apa itu interoperabilitas data spasial. Meskipun kita tidak akan bahas sampai jauh. Ya, sekarang kita akan bahas tentang background-nya dulu. Yang pertama gini, Indonesia itu sangat kompleks. Indonesia itu sangat kompleks. Ada berapa kabupaten kota di seluruh Indonesia? Ada yang tahu? Kalau di sini saya sebutkan 508, tapi saya nggak tahu ini slide zaman kapan, saya lupa. Udah nambah ya? Ya, saya lupa. Kayaknya udah nambah. Kabupaten kota di seluruh Indonesia ada berapa? Jadi begini, selama ini sebelum tahun 2011, kalau misalnya kabupaten kota A, misalnya Semarang, dinas PU-nya itu punya data, mereka memerlukan data jaringan jalan. Maka kemudian mereka mengadakan proyek pengadaan peta jaringan jalan, kemudian nanti ada pengukuran, begitu misalnya dapat data, sudah datanya berhenti di situ. Yang lain misalnya dari ESDM, dari ESDM, mereka memerlukan data jaringan jalan juga, Ternyata mereka kemudian mengadakan proyek pengadaan, kemudian membuat pengukuran lagi, objek yang diukur sama, beda tahun doang, misalnya hanya beda 1 tahun. Yang dari PU tadi 2018, yang dari SDM 2019, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh loh ya, ini contoh. Misalnya seperti itu. Nah, kira-kira ini menguntungkan atau merugikan? Ada di satu sisi ada instansi yang bikin data kemudian sudah punya gitu kan, ada instansi lain yang bikin lagi. Kira-kira menguntungkan atau merugikan? Buat kita menguntungkan, kita dapat proyek 2 kali, benar nggak? Kita dapat proyek 2 kali. Jawabannya tidak menguntungkan, ini merugikan. Kenapa? Anggaran terserap tidak maksimal, muspro istilahnya, rugi. Satu kabupaten sudah punya data, kenapa nggak satu instansi sudah punya datanya, kenapa nggak kita pakai aja data itu, gitu kan? Kenapa nggak kita pakai aja? Masalahnya adalah masing-masing instansi itu punya bahasa sendiri-sendiri. Mereka punya data sendiri. Dataku ya dataku, datamu ya datamu. Nah dulu seperti itu. Maka kemudian muncul istilah bagaimana caranya kita agar tiap data spasial yang tersimpan di masing-masing instansi itu bisa di share, bisa dibagikan ke instansi lain. Instansi A misalnya membeli citra Landsat, citra resolusi tinggi World View daerah Kota Jogja misalnya untuk keperluan digitasi jaringan jalan. Instansi B misalnya Dinas Pertamanan, dia memerlukan peta untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang ada di Kota Jogja menggunakan citra satelit. Maka dia nggak perlu lagi beli citra satelit, ya kan? Dia tinggal minta aja citranya dari instansi A. Teorinya seperti itu, ternyata tidak segampang itu untuk membagi data spasial. Maka kemudian dibuatlah inisiatif yang oleh BIG disebut dengan nama Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Nah, di sini kita membicarakan hal lain. Jadi kalau kemarin kita ngomongkan WebGIS itu sebuah teknologi yang memungkinkan kita mengonlinekan data spasial, ya kan? Kita punya data spasial, kita punya SHP, kita taruh di web agar orang lain bisa melihat dan bisa melakukan analisis, membuat grafik dan lain sebagainya. Nah, ini lebih jauh dari itu, yaitu apa? Datanya bukan hanya sekedar dilihat, tapi juga dipakai oleh orang lain. Nah, ini disebut dengan nama JIGN, Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Nah, gimana caranya kalian mendesain dan mengimplementasikan JIGN? Misalnya seperti ini. Ada kabupaten, kabupaten punya data spasial, kota misalnya punya data spasial, provinsi DKI Jakarta punya SHP, punya macam-macam data spasial terkait dengan provinsi. Kemudian KKP, Kementerian Kelautan Perikanan juga punya data. Begitu juga dengan instansi yang lain, masing-masing punya data. Gimana caranya agar data yang disimpan di masing-masing instansi ini bisa dibagi pakaikan istilahnya, bisa di-share tanpa perlu misalnya dari Provinsi Jakarta datang ke kantor KKP membawa harddisk, saya pengen ngopi semua SHP dan citra yang ada di sini misalnya. Kemudian kita bawa ke kantor. Nah, gimana caranya? Tentu nggak mungkin kan seperti itu. Itu kalau
satu Jakarta, gampang. Kalau misalnya satu instansi dari Kalimantan, masuk ya dari Kalimantan harus bawa hard disk ke Jakarta, ngopi data balik lagi, ya kan? Nah, cara yang memungkinkan itu, memungkinkan pertukaran data itu adalah hanya dengan menggunakan internet. Oh ya, silakan nggak apa-apa. Kan lampunya yang padam, listriknya kan nggak padam. Ya, jadi cara di mana kita bisa membuat agar masing-masing instansi bisa membagi data spasialnya, SHP kah atau DXF, DWG, misalnya AutoCAD atau data ukuran misalnya dari hasil TS melalui agar orang lain bisa mengakses itu adalah dengan melalui internet. Sehingga ini menjadi balik lagi ke pembahasan kita kemarin itu kan tentang bagaimana mengonlinkan data spasial. Kirain listriknya nggak ikut mati, lampunya doang. Ya, oke. Jadi sekarang kita balik ke data spasial. Kenapa susah sekali gitu? Tadi yang saya sampaikan mengonlinekan data spasial itu nggak gampang. Kenapa? Data spasial itu spesial. Istilahnya Pak Andi. Data spasial itu spesial. Kenapa? Data spasial itu punya bentuk geometri. Masing-masing geometri ini, titik yang belok-belokan dikit ini masing-masing punya koordinat, bayangkan. Masing-masing punya koordinat. Semakin banyak belok-belokannya, itu batas daerah ini, misalnya ini daerah di kota Jogja misalnya, Kecamatan Umbul Harjo, maka titik-titiknya juga akan semakin banyak. Titik-titiknya semakin banyak. Yang kedua ada extend. Extend itu misalnya batas kiri atas, batas kanan, batas kiri bawah, batas kanan atas. Daerahnya luasnya di mana sih? Kemudian ada sistem proyeksi. Koordinatnya sekian. Misalnya minus 7,110. Berarti sistem proyeksinya adalah WGS 84. Jadi itu juga harus tersimpan di informasi yang sama. Boleh jadi nanti ada objek lain, sistem proyeksinya beda, ya kan? Misalnya sistem proyeksinya kalau punya BPN bidang tanah, sistem proyeksinya adalah TM3. Dan kalian nanti kerja di BPN misalnya. Nah, sistem proyeksinya TM3. Nah, kemudian ada atribut. Atributnya aja bisa banyak. Atributnya bisa misalnya ini. Kalau ini batas kecamatan nanti bisa jumlah penduduk, nanti bisa mata pencaharian misalnya, kemudian jumlah fasilitas kesehatan, jumlah macam-macam gitu. Jadi atribut bisa sangat banyak. Waktu misalnya, oh dulu ini jadi satu gitu kan, kemudian setelah tahun 2019 ternyata terjadi pemecahan, SHP-nya terbagi dua. Jadi ada aspek waktu di situ. Boleh jadi ada perubahan. Dan yang terakhir topologi. Ada topologi. Oh, Kecamatan Umbul Harjo itu bertetangga dengan kecamatan apa? Ya, pokoknya gitulah, Keraton misalnya. Kecamatan Keraton. Nah, maka semua informasi ini harus ada dan harus tetap ada ketika data spasial itu dibawa online. Nah, kenapa kemarin saya sampaikan yang namanya WebGIS itu nggak bisa dibilang kalau misalnya saya punya peta, saya scan, kemudian saya taruh di blog saya. Nah, semua informasi ini sebagian besar hilang. Informasinya sebagian besar hilang. Saya tidak bisa lagi mengakses proyeksi. Saya punya data lain, saya tumpuk di situ langsung tidak bisa, harus saya olah dulu, gitu kan. Nah, sehingga ketika kita membicarakan WebGIS yang saya sampaikan kemarin, WebGIS itu bukan hanya peta yang ditaruh online, tetapi peta yang ditenagai oleh internet. Maka kalau kita balik ke sini lagi, gimana caranya agar orang bisa petanya diakses? Jawabannya adalah ditenagai oleh internet. Internet apa tenaganya? Kemarin kita bahas di pertemuan pertama. Internet itu bisa berbagi pakai data dari server ke klien. Oke, jadi kenapa kita perlu berbagi peta? Misalnya ini, di KCIC itu kereta cepat Indonesia Cina, di tahun lalu, pas kurang lebih hampir pas setahun yang lalu, ada kebakaran, gitu. Ada kebakaran di salah satu proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Alasannya adalah karena mereka tidak punya peta yang menggambarkan pipa Pertamina. Jalur KCIC itu pas lewat di salah satu pipa Pertamina, gitu. Tapi mereka nggak punya petanya. Gitu. Mereka nggak punya petanya. Kenapa? Boleh jadi nggak di-share, boleh jadi mereka nggak minta, dan boleh jadi dari peta yang mereka miliki, peta jalur pipa itu tidak tergambar. Efeknya apa? Diterabas dan kebakar. Nah, sehingga ini adalah salah satu alasan kenapa tiap instansi itu harus berbagi pakai peta. Sehingga orang tahu ketika saya mau bangun, oh di bawah ini ada instansi apa. Oh di bawah ini ada jaringan listrik. Oh di bawah ini ada hak tanah misalnya hak milik atau hak sewa atau yang lain. Itu gunanya berbagi pakai peta. Semua instansi harus membagi datanya gitu kan, sehingga investasi, kemudian pembangunan dan sebagainya bisa dilakukan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua misalnya ini contoh. Ini saya seringkali bikin contoh ini, saya sampaikan di kuliah saya.
Kalau ada yang tahu berita ini, ada yang tahu berita ini? Enggak ya? Boro-boro mengikuti berita. Beritanya isinya COVID semua. Ya, jadi IMFA itu adalah perusahaan asal India. Mereka masuk ke Kalimantan, mereka investor itu perusahaan tambang masuk ke Kalimantan, mengajukan izin untuk membuka salah satu lahan di Kalimantan. Sudah dapat izin masuk di Kalimantan. Akhirnya mereka bawa alat berat dan tenaga kerja yang sangat banyak sampai ke lokasi itu. Begitu mau ngerjakan, datang satu orang dari provinsi, itu kan bilang, oh maaf, ini lokasinya tidak diizinkan untuk keperluan pembangunan. Berdasarkan peraturan provinsi ini tidak diizinkan. Nah, akhirnya karena mereka merasa dirugikan, mereka udah bawa tenaga kerja banyak, bawa alat berat banyak, mereka menggugat Indonesia ke pengadilan internasional, disebut dengan nama arbitrase internasional itu. Tuh. Nah, pas digugat, gitu kan, Indonesia digugat, Indonesia digugat bahwa aturan di Indonesia itu berantakan, sehingga mereka dirugikan. Masa provinsi bilang ini nggak boleh, tapi kabupaten bilang boleh. Provinsi bilang nggak boleh, saya udah izin ke kabupaten, kabupatennya bilang boleh. Nah, berarti ini salahnya Indonesia, gitu kan. Nah, ternyata ketika sidang, yang menang siapa? Indonesia. Indonesia selalu menang. Kenapa? Karena menurut majelis arbiter, Indonesia itu ya dari dulu kayak gitu, kacau balau. Masalah batas wilayahnya. Ya, jadi mestinya IMFA sebelum masuk ke Indonesia, mereka udah tahu kondisi di Indonesia. Jadi kita menang karena kita kacau balau. Indonesia menang karena memang batas permasalahan tumpang tindih batas wilayah itu jauh sebelum IMFA masuk itu di Indonesia sudah terkenal seperti itu. Kenapa kalian malah masuk? Nah, salah sendiri kan, syukur. Akhirnya kita menang dan kita dapat ganti rugi sebesar 6 triliun. Indonesia dilawan. Nah, jadi itu. Kenapa kita perlu berbagi pakai data? Bayangkan andaikan hanya ada satu data gitu kan dari batas daerah konsesi yang diizinkan di kabupaten dan di provinsi. Tentu nggak akan terjadi masalah semacam ini. Sehingga waktu itu di tahun 2011 Pak SBY salah satunya bertanya tentang luas hutan Indonesia. Luas hutan Indonesia itu berapa? Ternyata masing-masing instansi jawabnya beda-beda. Instansi A jawabnya sekian, B sekian, C sekian. Nggak ada yang sama. Kok bisa? Wong Indonesia itu ya pokoknya saya cuma nanya luas hutan. Akhirnya kemudian keluarlah istilah saya pengen hanya ada satu peta, kebijakan satu peta, seluruh Indonesia harus punya data yang sama. Dan sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang masih bermasalah. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang PHP. PHP itu aplikasi yang dipakai di server. Kemudian kemarin saya bahas tentang Apache. Barangkali kalian juga sudah pakai SAMPP, ya kan, di praktikum. Itu disebut dengan nama aplikasi web server. Aplikasi yang dipasang pada mesin server, tujuannya kalau misalnya kalian pasang HTML di situ, maka HTML-nya bisa online, diakses dari, kalau misalnya komputer lokal, dari localhost. Nah, kemudian menggunakan protokol tertentu, misalnya HTTP. Nah, ini adalah web server secara umum yang menangani data berupa HTTP, hypertext, teks yang diperkaya, teks dan gambar. Jadi teks dan gambar dihandle oleh web server ini, sehingga ketika klien meminta data itu, teks dan gambar itu tinggal dikirimkan ke klien, kemudian mereka membukanya di browser masing-masing. Beres. Itu web server. Nah, kemudian contoh lain, misalnya ada email. Email itu menggunakan protokol lain. FTP, file menggunakan protokol lain. Nah, intinya filenya tinggal dikirim ke klien, beres. Atau kalau mau diolah dulu di server, berarti menggunakan PHP. Nah, ini yang kita bahas dulu, kan? Jadi klien mengirimkan data, ya, kemudian di copy, ya kan, dikirim ke klien kembali. Kemudian ini contoh-contoh web server. Ada apa aja, engine, bla bla bla. Saya skip aja. Ini sudah kita bahas. Nah, pertanyaannya gimana dengan data spasial? Data spasial itu spesial. Ada sekian banyak informasi yang harus tetap dijaga oleh si browser ketika informasi ini ditukarkan dari server ke klien, dari instansi A ke instansi B. Mereka tetap harus bisa buka peta yang sama, batasnya nggak boleh berubah, nggak boleh geser, gitu kan. Geser 1 meter saja bisa jadi masalah, misalnya batas bidang tanah. Kemudian sistem proyeksinya harus ada, atributnya harus lengkap. Piye caranya? Data spasial itu kompleks. Gimana caranya kita mengonlinekan data spasial? Nah, kalau dengan web server kita mengonlinekan aplikasi dokumen berupa HTML maupun CSS, JavaScript, Booklet, dan seterusnya, maka data spasial juga punya sebuah web server khusus yang kita sebut dengan nama GIS server. Server data spasial. Server data spasial gunanya adalah untuk mengonlinekan
kita punya SHP atau apa, itu bisa dibuka di browser, dan semua informasi yang tadi saya sampaikan, extend, kemudian proyeksi, geometri, atribut, semuanya tetap terjaga. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang terkenal. Ada ArcGIS berbayar yang kalian pakai sekarang. Itu juga adalah contoh web server. Jadi dari ArcGIS Online, kalian ngupload data ke situ, ya kan? Kemudian dikonversi menjadi hosted, istilahnya. Feature hosted. Hosted feature. Hosted feature. Apa maksudnya hosted feature? Artinya fitur itu SHP yang kalian upload sudah disimpan di server ArcGIS atau ArcGIS server yang kemudian bisa dipanggil dari mana saja. Nah, sebenarnya kalian menggunakan itu di belakang layar. Atau kemudian yang terkenal yang lain adalah GeoServer. GeoServer ini gratis. GeoServer ini gratis dan banyak instansi kita di berbagai pemerintahan dan juga pemerintah daerah yang juga menggunakan GeoServer. Kalau mereka nginstal GeoServer di servernya, SHP yang ditaruh sini bisa dipanggil oleh masing-masing instansi itu dengan tetap menjaga atribut-atribut yang ada di situ. Nah, jadi kalau untuk dokumen HTML, CSS, dan lain-lain, itu ada yang namanya protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ya kan? Aturan, itu, di mana data-data itu nanti bisa dibuka. Dari saya naruh file HTML di server, maka ketika browser mengakses, dia akan bisa menggunakan HTTP, sehingga dia bisa membaca dokumen saya. Nah, gimana dengan data spasial? Data spasial juga punya yang namanya protokol. Data spasial juga punya protokol. Nah, protokol itu disebut dengan nama standar. Distandarisasi oleh satu instansi yang disebut dengan nama OGC. OGC ini singkatan dari Open Geospatial Consortium. Jadi ada lembaga internasional yang kerjaannya itu adalah menstandarkan gimana caranya agar data spasial itu ketika dibuka online itu atributnya tetap sama. Nah, itu kerjaan dari OGC. Nah, di sini saya kutip ada kata-kata garis tebal namanya interoperabilitas. Apa itu interoperabilitas? Jadi gini, tadi saya sampaikan masing-masing instansi itu punya dunia sendiri-sendiri dengan data spasial mereka. Nanti ketika kalian lulus masuk PU, kalian akan pakai aplikasi barangkali namanya MapInfo. MapInfo itu formatnya, ada yang pernah pakai MapInfo di praktikum? Pernah pakai nggak? Di vokasi saya kurang tahu kan. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pak. Pernah ya? Formatnya .tab, benar nggak? Kemudian kalian pernah pakai ArcGIS, formatnya SHP. Pernah pakai AutoCAD, formatnya DWG atau DSF. Kemudian barangkali kalian nyimpan data titik, ada titik survei dari lapangan, formatnya CSV atau XLS. Format data spasialnya aja beda-beda. Yang disimpan kurang lebih sama, sebenarnya disimpan yang tadi, geometri, extend, atribut, ya kan? Itu informasinya sebenarnya sama. Tapi kalau misalnya kalian kopikan file DWG ke orang lain yang tidak punya AutoCAD, di mana dia harus install aplikasi tertentu sehingga dia bisa buka AutoCAD. Kalian misalnya dari instansi A, BPN biasanya pakai AutoCAD versi 2010, misalnya AutoCAD versi 2010. Kalian punyanya AutoCAD versi jadul, versi 2000. Aplikasi kalian nggak bisa buka. Sama-sama AutoCAD, kalian tetap harus install aplikasi baru. Ini namanya tidak interoperable. Tidak saling tukar, interoperable itu istilahnya itu. Tidak saling tukar. Bayangkan gimana caranya kita pengen agar orang bisa membuka data dari internet. Tadi saya bilang dari Jakarta, buka data dari Kementerian Kelautan Perikanan. Ternyata formatnya beda, dan tetap mereka harus install aplikasi tertentu. Nah, ini namanya tidak interoperable. Maka yang tadi saya sampaikan, GeoServer, aplikasi server data spasial, fungsinya adalah untuk menjamin, bukan meningkatkan, menjamin interoperabilitas data spasial. Apa itu? Jadi ketika data-data yang macam-macam sumbernya, macam-macam sistem proyeksinya, macam-macam formatnya, gitu kan, kita masukkan, kita cemplungkan ke dalam GeoServer, begitu diakses dari internet semuanya sama, semuanya bisa mengakses dengan format yang sama, tampilan yang sama, geometri yang sama, meskipun sumbernya berbeda-beda. Nah, itulah fungsi dari GeoServer. Nah, maka sekarang kalian bisa paham apa itu interoperabilitas. Interoperabilitas itu adalah misalnya colokan. Ada yang pernah keluar negeri? Keluar negeri? Sekolah negeri, kemudian keluar negeri. Barangkali ada yang pernah ke Malaysia atau ke Singapura atau mungkin ke Jerman, jejernya Sleman, atau mungkin ke ya mana ke luar negeri
salah satu yang perlu kalian persiapkan nanti adalah kalian harus punya informasi di negara itu pakai colokan nggak ada. Stop kontak model seperti apa? Stop kontaknya model seperti apa? Ini misalnya di Malaysia. Kita mau ke Malaysia, kita bawa colokan Indonesia. Mau ngecas, bingung. Wah, colokannya nggak bisa. Nah, bayangkan ini adalah format data spasial. Saya bawa colokan, instansi saya punya colokan tipe X. Instansi lain punya software tipe Y. Nah, kita nggak bisa saling colok, gitu. Nggak bisa saling colok. Nah, kalau kita pakai colokan Indonesia, kalau yang Malaysia masih mending lah. Gimana kalau yang colokannya sipit-sipit kayak gini, itu udah dimasukin aja nggak bisa, gitu kan? Gimana caranya saya memastikan agar saya bisa ngecas HP? Saya pernah panik, gitu, nggak bawa adaptor. Ini adaptor, gitu. Ke luar negeri, ngecas saja bingung. Jadi harus lari ke toko terdekat, beli adaptor, baru bisa ngecas HP. HP kan kebutuhan pokok. Jadi solusinya adalah menggunakan adaptor agar colokan saya bisa saya pakai di luar negeri dan tetap nyambung internetnya. Nah, inilah asumsi atau analogi untuk sebuah server data spasial. GeoServer tadi, aplikasi yang namanya GeoServer tadi, atau ArcGIS Server atau yang lain, gunanya adalah sebagai adaptor agar data dari format yang macam-macam itu bisa kita gunakan dan kita panggil dari berbagai macam sumber instansi yang berbeda. Instansi yang berbeda tetap bisa mengakses data yang kita miliki. Meskipun saya dari BPN, saya pakai proyeksinya TM3, mereka punya data lain, mereka tetap bisa gabungkan dengan data mereka tertumpuk di lokasi yang benar. Bidang tanahnya misalnya tetap bisa dibuka di lokasi yang sesuai. Nah, kalau tanpa menggunakan adaptor, nggak bisa, kita harus konversi dulu. Colokannya dipotong dulu, diganti, baru bisa. Nah, sehingga kegunaan dari GeoServer adalah seperti itu, mengonlinekan data yang tidak interoperable menjadi sesuatu yang interoperable. Nanti bisa dibuka. Apa yang diatur oleh GeoServer? Pertama adalah layernya, data geometri, data extend dan lain-lain itu disimpan. Kemudian tampilannya juga bisa distandarkan. Jadi ketika kita membuat sebuah peta online, yang kita pikirkan bukan hanya bagaimana agar data ini muncul di peta, gitu kan, tapi juga bagaimana peta ini tampil. Minggu lalu saya sempat singgung ada yang namanya kartografi berbasis web atau web kartografi. Yang ini pembahasan yang cukup berbeda dengan apa yang kita pelajari selama ini. Kita bisa membuat simbologi khusus untuk web, gitu, di mana peta itu nanti ditenagai oleh tenaga web. Nah, gimana caranya kita menjamin bahwa data yang kita miliki itu interoperable? Ya, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ada standar, ada standar internasional ISO. ISO itu standar internasional. Kalian nggak perlu paham dan nggak perlu mencari ini isinya apa gitu. Yang penting intinya adalah kalau saya punya sebuah aplikasi misalnya GeoServer, tadi saya sampaikan dari format data yang macam-macam, isinya adalah data spasial yang berbeda-beda, saya cemplungkan ke dalam GeoServer, maka saya bisa mengakses si data tersebut tetap dengan ke semua atributnya, utuh, gitu kan, selama saya menggunakan standar yang tadi saya maksud, protokol-protokol standar. Apa itu protokol standar? Ada yang disebut dengan nama WMS, ada yang disebut dengan nama WMTS untuk data raster, ada yang disebut dengan nama WFS, kemudian SOS dan lain sebagainya. Ini jarang sekali kita pakai meskipun sekarang udah banyak. Kemudian ada WCS, Web Coverage Service. WMS singkatan dari Web Map Service, WFS Web Feature Service, WCS Web Coverage Service. Pas praktikum, kalian sudah kenal istilah ini belum? Dari praktikum yang dengan Bu Anissa atau Pak Anu? Dari ArcGIS Online, kalian sudah manggil ini? Udah sedikit, Pak. Ya, paling nggak kalian udah pernah dengar apa itu geoportal, gitu kan? Memanggil data dari geoportal. Nah, tadi saya sampaikan, gimana caranya data yang berasal dari macam-macam sumber, begitu masuk ke GeoServer, protokolnya menjadi standar. Protokol yang menjadi standar itu adalah ini, WMS, WFS, WCS. Ini adalah protokol standar. Semua software dari masing-masing instansi, selama mereka punya browser ya, mereka bisa membuka informasi ini. Cukup punya browser saja, mereka bisa membuka informasi ini. Sama seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Selama mereka punya browser, mereka bisa membuka informasi yang ada di website yang saya bikin.
Nah, ada perbedaan antara WMS dengan WFS. Ini adalah dua protokol yang paling sering kita gunakan. Yang WMS itu tampilannya adalah data raster, WFS nanti memanggil data dalam format vektor. WMS itu memanggil raster, WFS itu memanggil vektor. Nanti kita bahas perbedaan secara lebih detail dari WMS dan WFS. Meskipun di praktikum barangkali kalian tidak pakai. Nah, ini kenapa saya nggak suka ArcGIS. Karena yang kalian pakai itu hanya yang standar yang didukung oleh ArcGIS, yaitu yang disebut dengan nama feature server dan map server. Itu adalah standarnya ArcGIS. Hanya ArcGIS sendiri yang punya itu. Nah, sedangkan WMS, WFS ini standar internasional. Semuanya harus punya dukungan ke ini. Nah, saya skip slide ini. Nah, saya tadi sampaikan ada protokol, bukan? Yang fungsinya adalah untuk menyajikan peta. Ada 3 yang saya pengen kalian kenal. Yang pertama adalah WMS. WMS ini kalau misalnya kita punya SHP, shape file, kemudian kita cemplungkan ke dalam GeoServer, maka file SHP itu bisa dipanggil oleh klien, oleh pengguna website kita dalam bentuk tiling. Masih ingat tiling, Sleepy Map yang sebelum kita meet saya sampaikan. Jadi data itu dijadikan bentuk raster. Jadi aslinya SHP, tapi dijadikan image, dijadikan sebagai sebuah raster. Dipotong-potong, kemudian disederhanakan nilai pikselnya, sehingga ketika dibuka oleh pengguna dia tidak berat. Itu adalah WMS. Intinya WMS itu baik inputnya vektor maupun raster, tampilannya hasilnya adalah map image. Karena dia adalah gambar yang sudah dipotong-potong dan disederhanakan nilai pikselnya. Disederhanakan itu maksudnya kalau nilai pikselnya aslinya dari data raster yang rentang bandnya 65535 misalnya, dia kemudian dipendekkan hanya menjadi 255 atau 256. Jadi informasinya hilang. Nah, karena informasinya hilang, hanya tampilannya yang tersisa, maka ini bagus untuk menampilkan background. Kalian punya data, kalian ingin menampilkan data itu sebagai background, kalian pakai protokol WMS. Yang kedua adalah Web Feature Service. Kalau tadi WMS adalah map image, yang WFS itu adalah geographical feature, yaitu data vektor. Artinya apa? Saya punya data vektor, saya masukkan ke GeoServer, saya panggil sebagai WFS, keluarannya adalah dalam bentuk vektor. Karena dia vektor, saya bisa lakukan buffer terhadap data itu. Terhadap data WFS ini. Saya bisa lakukan clip, intersect, dan lain sebagainya. Operasi yang kita lakukan terhadap data vektor. Kelemahannya WFS ini berat. Kenapa? Karena tadi geometrinya semakin kompleks, maka titik-titik yang harus kita muat di klien juga semakin besar. Nah, WFS ini berat. Makanya kita biasanya kalau kita tidak perlu melakukan buffer analisis, hanya pengen menampilkan peta saja, kita pilih WMS. Karena WMS ini ringan, sudah dikompres, sudah dipotong-potong. Kita tinggal panggil, maka dia menjadi seolah-olah seperti tile yang kemarin. Meskipun nanti kita lihat ada perbedaan antara tile yang kemarin kita bahas dengan tile dari WMS. Nah, kemudian ada yang namanya Web Coverage Service. Misalnya kalian punya data SRTM. Tahu data SRTM? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Oke, saya sambil makan kacang ya. Nah, misalnya kalian punya data SRTM. SRTM itu nilai rasternya menyatakan ketinggian. Kalian masukkan ke WMS, maka ketinggian itu hilang. Dia hanya akan menjadi gambar saja. Nah, kalau kalian misalnya pengen si klien pengguna website kalian itu nanti bisa mengakses data elevasi, bikin slope misalnya, bikin analisis hidrologi dari data elevasi, maka kalian nggak bisa tampilkan dia menjadi WMS meskipun sama-sama raster. WCS ini juga raster, coverage raster. Tapi kalau WMS informasinya hilang, pikselnya dikompres. WCS nilai pikselnya tetap. Nilai pikselnya tetap. SRTM tetap menjadi SRTM. Kalau di WMS SRTM hilang jadi background doang. Nilai pikselnya hilang. WCS nilai pikselnya tetap. Sehingga ketika kita menggunakan WCS maka seluruh informasi yang ada pada pixel itu tetap. Kita pakai Citra Landsat, kita sampaikan dalam bentuk WCS, seluruh band dari Landsat itu tetap bisa diakses dan kita bisa lakukan analisis spasial yang lebih kompleks. Nah, itu adalah perbedaan ketiga fitur ini. Pahami kapan kalian menggunakan WMS, kapan kalian menggunakan WFS, kapan kalian menggunakan WCS. Kalau saya punya data vektor,
Saya pengen bikin peta desa di desa saya. Saya punya data vektor, isinya adalah jaringan jalan. Jaringan jalan. Nah, jaringan jalan ini fungsinya saya hanya pengen nampilkan saja. Nampilkan dan mungkin menampilkan atribut. Menampilkan atribut, nggak sampai membuat buffer. Maka yang cocok kita gunakan apa? WMS. WMS ini tetap bisa menampilkan atribut. Diklik nanti dia ada operasi namanya get feature info, dia memanggil atributnya. Tapi kalau saya buffer nggak bisa. Toh saya nggak butuh buffer. Jadi saya yang hanya butuh menampilkan jaringan jalan itu, diklik muncul informasi ini jalan apa. Kemudian yang kedua, saya pengen informasi rumah. Informasi rumah di tiap desa. Nah, saya pengen misalnya rumah itu dekat dengan pasar, misalnya dekat dengan pasar itu seberapa jauh misalnya. Saya pengen bikin analisis buffer. Misalnya seperti itu. Saya buffer 10 meter itu yang 10 meter. 1 kilometer yang ada di sekeliling rumah saya itu rumah siapa saja. Maka tidak bisa saya tampilkan dalam bentuk WMS. Saya harus tampilkan dalam bentuk WFS karena saya pengen membuffer fitur itu. Dan terakhir adalah WCS, Web Coverage Service. Kita sampaikan misalnya kita punya data elevasi SRTM, maka di desa itu saya bisa bikin peta hillside, saya bisa bikin slope aspek dan sebagainya. Nah, ini WMS, cara kerjanya ada nanti yang disebut dengan nama get map untuk menampilkan peta. Kan? Saya skip aja penjelasan ini, nanti terlalu panjang. Ya, ini juga saya skip. Intinya WMS itu ketika kita memanggil data, kita punya data SAP, kita panggil ke dalam ini GeoServer. Jadi yang tanda putus-putus ini GeoServer. Kita ambil datanya. Di sini ada istilahnya filter. Kita bisa pilih data mana yang kita tampilkan. Satu Indonesia misalnya, maka kita bisa pilih data mana, data hanya yang di Jogja saja misalnya. Kemudian data itu kita buat simbologinya. Jadi simbologi di WMS itu dilakukan di server. Baru kemudian kita render itu kita bikin petanya, ditampilkanlah di online. Nah, ini adalah cara kerja WMS. Nah, WFS berbeda. Tadi kan data vektor. Kita panggil datanya, kita bisa filter. Tidak ada styling di sini. Tidak ada styling. Hanya informasinya disederhanakan. Kemudian langsung data vektor itu yang dimunculkan di browser. Tidak ada style, simbologi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan WMS dengan WFS. Nah, gimana caranya kita membuat yang semacam itu? Misalnya, kalian nanti diminta oleh pemerintah provinsi. Tolong saya buatkan informasi gimana caranya agar data yang ada di tempat saya bisa dibuka oleh instansi lain. Maka kalian instalkan GeoServer di server mereka. Kemudian kalian cemplungkan data-data ini. Ini misalnya ada data titik, ada luasan, gitu kan, ada garis dan lain sebagainya. Kalian cemplungkan ke dalam GeoServer, kemudian ini bisa dibuka dengan menggunakan format-format WMS dan WCS. Itu yang disebut dengan nama interoperabilitas data spasial. Nah, tadi saya sampaikan dari Indonesia ada berbagai macam instansi. Nah, misalnya ada instansi 1, instansi A, B, C, D. Masing-masing punya data yang pengen kita gabung. Kita pengen menggabung data yang ada di Kota Jogja. Ada investor mau bangun apartemen 30 lantai di Turi misalnya, di Turi. Samping Merapi misalnya, yang mau dibuat. Nah, investor itu perlu melihat data dari BPN tentang penggunaan lahannya. Perlu melihat data dari BIG misalnya tentang kontur yang ada di situ. Perlu melihat data dari Taman Nasional Gunung Merapi untuk melihat apakah itu daerah dilindungi atau bukan. Perlu melihat data dari Kabupaten Sleman untuk melihat data-data dari informasi perumahan dan lain sebagainya, jaringan jalan dan seterusnya. Nah, kalau ini interoperable, seandainya di Indonesia itu sudah kebijakan satu peta berjalan, maka investor itu tidak perlu datang ke masing-masing instansi minta peta. Cukup buka geoportal masing-masing. Kemarin barangkali sudah dicontohkan di kelas praktikum, ada geoportal Sleman, ada geoportal KKP, ada geoportal PU dan lain sebagainya. Buka geoportalnya, cari data yang diminta, masukkan semuanya ke dalam WebGIS atau ke dalam QGIS atau ArcGIS. Sehingga dari situ kita bisa lihat, oh ternyata di lokasi ini hak atas tanahnya adalah hak milik punya siapa. Kemudian di sini lewat sebelah sungai. Oh ini di luar daerah zona bahaya, di luar KRB dan seterusnya. Sehingga dengan demikian
keputusan yang diambil dari lebih dari satu instansi itu bisa dilakukan secara simultan dan lebih cepat. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar WebGIS, bahwa data spasial itu kemudian bisa kita share, kita sampaikan sebagaimana informasi lain yang disampaikan saat ini melalui media internet. Nah, ada pertanyaan, sisa slide ini adalah tentang arsitektur WebGIS, tidak akan saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan? Barangkali dari apa yang sudah saya sampaikan? Kalian baik hati sekali, tidak ada yang nanya. Ya, saya kira cukup ya, waktunya juga udah habis. Ya, silakan kalau mau nanya. Ya. Untuk minggu depan sebenarnya materi kita masih ada 3 yang perlu saya sampaikan. Nah, nanti saya potong materi minggu depan tentang pendalaman file server